Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriza Naningsis, NIM 19059017, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Praktek Kewirausahaan, di mana terdiri dari latar belakang. Saya akan membuat cemilan keripik brownies. Keputusan untuk membuat bisnis cemilan yang berbahan dasar coklat adalah karena tingginya selera masyarakat akan cemilan yang berbasis coklat. Coklat sangat banyak disukai kalangan semua umur dan semua kalangan ekonomi, dari kalangan bawah, menengah, sampai kepada kalangan ke atas. Coklat juga sangat bermanfaat untuk kesehatan karena mengandung beberapa vitamin dan beberapa zat penting yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Cemilan keripik brownies ini serupa dengan kue brownies pada umumnya, tetapi perbedaannya yaitu keripik brownies yang dibuat secara tipis-tipis dan dipotong persegi. Adapun visi, misi, dan tujuan usaha. Visinya menjadikan cemilan keripik brownies sebagai cemilan yang dapat dinikmati semua kalangan. Misinya yaitu pelanggan adalah prioritas utama, memberikan pelayanan terbaik terhadap penyajian dan fasilitas. Tujuan usahanya yaitu dengan terus melakukan ide-ide kreatif serta inovasi suasana baru secara terus-menerus. Untuk mengetahui langkah-langkah menjadi wirausaha yang sukses serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan dan kesolidaritas dan menciptakan usaha baru secara profesional dan terlatih. Menciptakan usaha kecil dan menengah atau UKM yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan perekonomian di sektor real. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Rasanya yang gurih dan manis, bentuknya yang seperti keripik membuat sensasi baru dalam menikmati brownies. Bahan baku mudah didapat dan selalu ada di pasaran. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Harganya yang kurang ekonomis, masa expire singkat atau tidak tahan lama, produknya yang mudah hancur. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pesaingnya yang tidak terlalu banyak dicari kalangan milenial atau anak muda. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Banyak toko makanan yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, deskripsi usaha. Pertama, bidang usaha. Bidang usaha ini adalah usaha kuliner. Yang kedua, jenis produk adalah kuliner atau cemilan yang berbasis online maupun secara langsung. 3. Keunikan produk. Keunikan keripik brownies yaitu dengan tekstur yang renyah maupun rasanya yang manis. Kini menyantap brownies tidak harus dalam bentuk kue, melainkan dalam bentuk keripik brownies. Yang keempat, lokasi usaha. Usaha ini berlokasikan di Kelurahan Perawang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Yang kelima, dampak usaha terhadap lingkungan adalah membuka peluang kerja nantinya apabila bisnis ini berjalan dengan lancar dan banyak peminat pada produk keripik brownies ini. Yang keenam, risiko bisnis dan pengelolaannya. Risiko yang mungkin akan terjadi yaitu kurangnya peminat dan produknya yang kurang laku. Pengelolaannya yaitu dengan cara mempromosikan bisnis melalui media sosial dan dari mulut ke mulut serta orang-orang terdekat di sekitar rumah. Selanjutnya, rencana usaha. Yang pertama, target konsumen, masyarakat umum dan semua kalangan, baik dari kalangan semua umur dan semua kalangan ekonomi, dari kalangan bawah, menengah, sampai kepada kalangan atas. Target konsumen pada bisnis ini yaitu masyarakat, anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, wilayah pemasaran. Di wilayah Kelurahan Perawang, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang. Dikarenakan di wilayah di tempat ini atau wilayah di tempat saya tinggal belum ada yang membuka bisnis keripik brownies. Jadi saya akan memilih di wilayah tersebut. Yang ketiga, situasi persaingan. Dilihat dari situasi ini dalam membuka usaha keripik brownies ini di Kelurahan Perawang, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang belum ada saingannya karena belum ada toko-toko yang memproduksi keripik brownies ini. Jumlah dan harga produk. Jumlah dan harga produk ini sekitaran 15 per kotak atau per bungkus. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, bahan baku, yaitu terdiri dari 4 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan gula halus atau gula pasir, 1 butir telur, 100 gram coklat batang, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh vanili atau 1 bungkus kecil, kertas roti atau baking paper. Yang kedua yaitu alat atau teknologi. Dalam proses pembuatannya menggunakan alat-alat dapur sederhana dan dimatangkan menggunakan oven dan kompor.
Dalam pengemasannya menggunakan kemasan ziplock atau kotak. Dapat dipasarkan secara langsung dan menggunakan sosial media atau secara online. Selanjutnya yang ketiga, proses produksi. Pertama, siapkan alat dan bahan, masukkan telur dan gula halus ke dalam wadah. Setelah itu aduk sampai merata, kemudian lelehkan coklat dan margarin di atas air hangat sampai meleleh. Lalu coklatnya diangkat apabila sudah mencair atau sudah meleleh. Biarkan coklat mendingin agar telurnya tidak matang. Kemudian masukkan coklat ke dalam wadah bersama adonan yang telah diaduk tadi. Masukkan vanili 1 bungkus ke dalam adonan, masukkan baking powder ke dalam adonan, masukkan tepung terigu ke dalam adonan. Kemudian aduk semua bahan hingga mengental. Tuangkan adonan di atas kertas roti atau baking paper. Selanjutnya diratakan dan dibuat tipis-tipis. Kemudian taburi kacang tanah yang sudah disangrai atau pilih sesuai selera. Masukkan ke dalam oven selama 15 menit. Setelah matang, potong-potong selagi panas yang berbentuk persegi. Tunggu dingin dan lepaskan dari kertas roti. Kemudian masukkan ke dalam kemasan ziplock atau kotak. Yang keempat, kapasitas produk. Kapasitas produksi untuk bisnis ini tidak terbatas. Selanjutnya, bisnis kanvas, yaitu terdiri dari key partners, yaitu supplier bahan baku, minimarket, swalayan, toko, warung, dan masyarakat. Selanjutnya, key resources, yaitu alat-alat pembuatan keripik brownies, yaitu berupa oven dan kompor. Kemudian bahan-bahan pembuatan keripik brownies, kemudian alat komunikasi berupa HP dan laptop. Kemudian customer relationship, yaitu penjualan langsung, reseller pada minimarket, toko, terus memberikan diskon melalui Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selanjutnya revenue streams, yaitu penjualan keripik brownies, kemudian penjualan produk hingga target terpenuhi. Kemudian value proposition, yaitu menyediakan makanan berupa keripik brownies dengan varian rasa yang menarik dan harga yang terjangkau, memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan, menerima pesanan antar alamat, dan produk yang dibuat adalah produk halal. Selanjutnya key activity, yaitu pengolahan keripik brownies aneka rasa, pemasaran, pencatatan penjualan. Kemudian channels, yaitu media komunikasi dan media sosial. Kemudian customer segment, yaitu berupa anak-anak, remaja atau mahasiswa, keluarga, orang tua, laki-laki dan perempuan. Kemudian cost structure, yaitu terdiri dari biaya bahan baku, biaya kemasan, proses pengolahan produk, biaya pemasaran. Yang terrealisasi sesuai rencana yaitu menjual produksi dengan menggunakan media sosial, memberikan kualitas pelayanan yang memuaskan, menerima pesanan antar alamat dan juga dijual untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Yang berjalan tidak sesuai dengan rencana yaitu terletak pada bisnis kanvas pada bagian key partners karena tertulis akan meletakkan pada sebuah minimarket dan swalayan. Alasan kenapa tidak sesuai dengan rencana, karena jika ingin meletakkan di sebuah minimarket dan swalayan, produknya harus yang sudah BPOM dan MUI. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu membuat proposal dan mengajukannya kepada pihak yang berwenang agar produk yang kita buat menjadi produk BPOM dan MUI. Setelah produk keripik brownies sudah BPOM dan MUI, produk tersebut bisa diletakkan di minimarket dan swalayan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.